Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 859191318. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokja Rawapitu, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 April 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 1 tentang makhluk hidup dengan judul Gerak pada Tumbuhan. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan: gerak seismonasti, gerak niktinasti, gerak geotropisme. Gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerak nesti pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk gerak seismonasti yaitu: yang pertama adalah tanaman putri malu, yang kedua adalah alat tulis dan penggaris, yang ketiga HP untuk menghitung waktu, serta tabel pengamatan. Berikut adalah contoh gerak seismonasti sentuhan pelan. Langkah pertama, sentuh daun putri malu menggunakan mistar. Selanjutnya, amati perubahannya. Terlihat daun putri malu menutup. Kemudian, nyalakan stopwatch beberapa saat. Tunggu hingga daun putri malu mekar kembali. Setelah beberapa saat, pada sentuhan pelan, ternyata putri malu memerlukan waktu 4 menit 50 detik untuk mekar kembali. Kemudian, catat hasil waktunya pada lembar kerja. Contoh gerak seismonasti sentuhan sedang. Langkahnya sama dengan yang pertama. Sentuh daun putri malu menggunakan mistar. Kemudian, nyalakan stopwatch beberapa saat. Tunggu hingga daun putri malu mekar kembali. Setelah beberapa saat, ternyata hasil menunjukkan sentuhan sedang memerlukan waktu 6 menit 42 detik untuk mekar kembali. Kemudian, catat hasilnya pada lembar kerja. Contoh gerak seismonasti sentuhan kasar. Langkah-langkahnya masih sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Pertama-tama, sentuh kasar daun putri malu menggunakan mistar. Kemudian, nyalakan stopwatch beberapa saat. Tunggu hingga daun putri malu mekar sempurna kembali. Setelah beberapa saat, ternyata daun putri malu memerlukan waktu 9 menit 20 detik. Daun putri malu mekar kembali. Kemudian, catat hasil waktunya pada lembar kerja. Apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah jenis gerak tidur pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan suasana gelap yang menyebabkan daun atau bunga menutup. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk gerak niktinasti adalah: yang pertama yaitu putri malu, alat tulis, selanjutnya tabel pengamatan, HP untuk menghitung waktu, dan kotak kardus yang dilapisi karton hitam. Langkah-langkah percobaan gerak niktinasti. Pertama, siapkan 2 buah pot putri malu. Selanjutnya, siapkan label A dan B menggunakan alat tulis. Setelah itu, sentuh daun putri malu agar daunnya menutup. Kemudian, letakkan label A di salah satu tanaman putri malu. Setelah itu, letakkan kotak hitam di tanaman putri malu kedua, beri label B. Kemudian, nyalakan stopwatch selama 30 menit. Setelah 30 menit, tanaman putri malu A kembali seperti semula, sedangkan yang B masih terlihat menutup. Langkah terakhir, catat hasil percobaan tadi pada lembar kerja.
Selanjutnya adalah gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak geotropisme adalah: yang pertama adalah kacang merah. Selanjutnya, siapkan 2 gelas plastik. Kemudian, siapkan tanah yang subur secukupnya. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, spidol, dan pulpen. Buku serta lembar pengamatan. Langkah-langkah percobaan gerak geotropisme. Pertama, buat label A dan B pada kertas menggunakan spidol. Kemudian, tempel pada bagian depan gelas plastik. Kemudian, masukkan tanah secukupnya pada kedua gelasnya. Selanjutnya, masukkan biji kacang merahnya. Ratakan tanahnya, kemudian letakkan di tempat yang teduh dan terkena sinar matahari. Selanjutnya, amati perkembangannya selama beberapa hari. Kemudian, jangan lupa untuk disiram. Pada hari pertama, batang memanjang dan akar primer mulai masuk ke dalam tanah. Kemudian, pada hari kedua, batang membentuk lengkungan untuk menembus permukaan media tanam. Pada hari ketiga, keping biji terangkat ke atas dan mulai terbuka. Hari keempat, muncul daun pertama atau daun primer yang kecil di antara keping biji. Pada hari kelima, daun melebar dan menghijau, keping biji mulai mengerut. Kemudian, pada hari keenam, batang semakin tinggi dan kokoh. Tanaman mulai melakukan fotosintesis aktif. Setelah batang tanaman kokoh, letakkan gelas A secara vertikal dan gelas B secara horizontal. Amati untuk beberapa hari. Kemudian, catat hasilnya pada lembar pengamatan. Pada hari ketujuh, tanaman kacang pada gelas B yang diletakkan secara horizontal ternyata tumbuh dan bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Sedangkan gelas A yang diletakkan secara vertikal, tanaman kacang tumbuh ke atas atau secara vertikal. Langkah terakhir, catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kesimpulan, gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu yaitu pada sentuhan pelan memerlukan waktu 4 menit 50 detik untuk mekar kembali. Pada sentuhan sedang memerlukan waktu 6 menit 42 detik untuk mekar sempurna kembali. Selanjutnya, pada sentuhan kasar memerlukan waktu 9 menit 20 detik untuk mekar sempurna kembali. Gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu dipengaruhi suasana gelap karena setelah ditutup selama 30 menit, daun putri malu masih menutup. Selanjutnya adalah gerak geotropisme. Pada hasil pengamatan, setelah kacang diletakkan secara horizontal, batang kacang tetap naik ke atas mengikuti arah cahaya matahari dan bergerak menjauhi arah gravitasi. Jadi, gerak pada tanaman kacang merah disebut dengan gerak geotropisme negatif.